Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita memberi pakan di kandang umbaran ya. Di kandang umbaran ini untuk entoknya yang putih tidak terlalu bersih ya teman-teman, karena tidak tersedia untuk tempat mandi. Kita minimalkan ya, karena ini juga sementara untuk pembesaran juga ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan dari teman kita tentang gedebok pisang. Jadi kita lihat untuk pertanyaannya sebagai berikut. Tapi apa benar entok bakal kurus kalau dikasih gedebok pisang, Kak? Oke, kita udah baca ya untuk pertanyaannya. Pada intinya, apakah gedebok pisang itu membuat entok kurus ya? Dan sebelum kita jawab, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, langsung aja kita bahas tentang pakan, yaitu gedebok pisang. Nah, ini masih ada tanda-tanda kanibal ya teman-teman. Nah, di sini yang kecil-kecil di bagian ekor yang disasar. Tapi kalau tidak sampai ada kematian, kita maksimalkan untuk pemberian pakan ya. Jadi kita maksimalkan untuk pemberian pakan supaya tumbuh bulunya lebih cepat, terus kekenyangan juga bisa menghilangkan insting atau sifat dari entok kanibal. Ada yang parah juga ya teman-teman. Jadi yang parah tuh saya sendirikan juga di sebelah sini. Jadi gedebok pisang itu bisa membuat entok kurus. Apakah benar? Nah, di sini akan saya perjelaskan ya teman-teman, biar tidak gagal paham. Terus untuk pemberian gedebok pisang itu awalnya ya, kita beri informasi yang terbaik itu adalah pemberian fresh. Jadi kalau yang difermentasi sampai berhari-hari itu sebenarnya bisa berubah untuk nilai vitaminnya teman-teman. Jadi kalau gedebok pisang bisa untuk camilan, dan perannya di dalam pakan entok untuk gedebok pisang hanyalah sebagai pakan tambahan, tidak bisa sebagai pakan pokok. Pakan pokok tetap ya, dedak, polar, nasi aking itu adalah pakan pokoknya, karena yang menunjang supaya maksimal untuk besarnya atau bobotnya itu adalah pakan pokok. Jadi Catur Unggas juga pernah ya pakai gedebok pisang, itu sudah saya rilis sebelumnya, tapi untuk kali ini Catur Unggas bukan tidak, tapi jarang ya, kalaupun ada gedebok pisang yang tumbang di sekitar, itu baru saya berikan ketika entok itu lagi santai, udah selesai makan pokok. Jadi siang seperti itu kan mengandung banyak air, itu sangat bagus. Untuk pembesaran kita bisa memakai pakan tersebut ya, atau gedebok pisang ya. Kalau fermentasi di kandang Catur Unggas pernah saya rilis itu menggunakan tetes tebu, itu pun hanya bertahan untuk 1 hari aja teman-teman. Tidak saya rekomendasikan berhari-hari, kan ada untuk fermentasi itu sampai berapa minggu seperti itu, jadi langsung habis. Terus untuk yang pembesaran itu boleh ya teman-teman, tapi khusus untuk yang calon indukan di kandang Catur Unggas ini memang saya maksimalkan pakan pokok aja ya, jadi konsentrat, nasi aking dan juga dedak, karena kita mau ambil panenan yaitu berupa telur ataupun DOE. Dan untuk gedebok pisang ini perannya kalau diberikan ke indukan itu
tidak terlalu mempengaruhi ya, tidak terlalu mempengaruhi. Tapi kalau teman-teman jual pedaging untuk khusus pembesaran itu boleh dipakai ya. Dan untuk hijauan yang terlalu banyak, sekali lagi persentasenya kalau teman-teman nggak bisa atau kurang pinter untuk persentase selisih dari pakan hijauan dan pakan pokok itu tidak presisi atau tidak sesuai nutrisi yang dibutuhkan ke indukan, itu nanti malah menghambat indukan menghasilkan telur. Dan itu sudah saya coba waktu bayam ya, kemarin itu juga entoknya malah macet telur. Selain itu juga di mana dedaknya itu salah juga, sekam giling itu ternyata banyak yang mati secara berangsur mengalami kekurusan. Jadi kalau entok teman-teman kurus itu dilihat dulu apakah dari gedebok pisang yang udah difermentasi berhari-hari, itu bisa juga nutrisinya malah menjadi zatnya itu menjadi jahat ya, mungkin ada jamurnya. Terus selain itu juga apakah dari dedaknya. Jadi dedak ini yang sangat berbahaya sebenarnya teman-teman. Jadi kemarin saya kayaknya ada yang komplain ya, mungkin dari pengusaha apa sekam giling itu istilahnya tidak pro ya, tidak pro, atau informasi saya ini kemungkinan kan nanti bisa mempengaruhi apa itu pendapatan ya, pendapatan mereka. Tapi sekali lagi ini demi kebaikan teman-teman, dianalisa apakah dari dedaknya itu ada campuran sekamnya, karena sekam itu yang saya alami ya, itu efeknya berangsur, nggak langsung mati nggak. Jadi lama kelamaan entok itu menjadi kurus, tidak hanya entok, waktu itu angsa juga menjadi kurus, tidak mau produksi telur maksimal ya. Jadi banyak efeknya gitu. Untuk pembesaran pun dedak yang tidak murni itu juga bisa memicu. Jadi apakah dari gedeboknya, kalau gedeboknya memang persentasenya lebih banyak, terus tidak teman-teman kasih sumber protein semisal dari keong sawah ataupun dari konsentrat atau pur, itu nanti bisa membuat entok kurus juga. Jadi pengertian pakan-pakan yang dibutuhkan itu sangat penting, karena kuncinya seperti itu teman-teman. Kuncinya dari ternak entok itu adalah dari pakannya. Kalau pakannya mumpuni ya bagus, kalau enggak ya enggak. Seperti itu. Walaupun seperti itu, untuk entok ini menurut saya ya, kalau dibanding dengan bebek itu untuk nilai gizinya itu cukup mudah kalau kita pelajari atau kita terapkan. Karena saya juga pernah ternak peking ya, peking itu malah untuk, nah ini entoknya bisa apa, melepas tali kayak gini teman-teman. Jadi kalau peking itu memang harus pakannya nutrisinya proteinnya tinggi ya, itu baru bisa maksimal. Bahkan yang saya amati dari telur-telur yang tidak jadi itu bisa dibuat pakan lagi untuk protein si bebeknya atau si entoknya. Oke, mungkin itu aja untuk informasi kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membantu. Nah, ini kayak gini, yang lebih parah nih. Nanti saya sendirikan teman-teman, yang kanibal. Nanti apakah bisa sembuh ya? Yang untuk kanibal bisa teman-teman. Yang rambon, yang rambon ini dulu juga parah juga. Cuman pakan terus dikasih, terus pemberian proteinnya tidak telat atau maksimal. Jadi
pertumbuhannya, bulunya juga bagus. Oke, mungkin itu aja untuk informasi kali ini. Jadi untuk kedebok pisang tidak membuat entok kurus apabila perannya sebagai pakan tambahan, terus pemberiannya juga fresh ya. Jadi jangan difermentasi dalam kurun waktu yang lama, bisa jadi itu nanti membuat entok kurus karena nutrisinya udah berubah menjadi mungkin ada racunnya dari apa itu, jamur juga bisa. Oke, mungkin itu aja untuk informasi kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di Anda saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur vertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Facebook Catur Unggas. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.